serta Latsar 2025 Angkatan 8. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi learning journal selama 2 hari mengikuti pelatihan di agenda 3 dengan tema kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Pada hari pertama pelatihan, kami mempelajari kedudukan PNS dalam birokrasi negara serta peran ASN dalam mewujudkan smart governance oleh pengampu pelatihan Bapak Waldi Ishak Siregar SEMM. Kami belajar fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Dan juga kami belajar manajemen pegawai ASN dari rekrutmen, pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin dan etika, serta pensiun. Setelah pemaparan materi oleh Bapak Waldi Ishak, kami juga mendapatkan 2 tugas, yaitu tugas kelompok serta tugas individu. Untuk tugas kelompok, kami membuat analisis kasus tentang manajemen dan smart ASN di Kementerian Pan-RB. Dalam analisis ini, kami membandingkan target Renstra dengan capaian di Lakip tahun 2022 sampai 2023. Hasilnya, penerapan sistem merit sudah cukup baik, bahkan mencapai 78% di instansi. Selain itu, inovasi digital melalui e-Monef, e-Kinerja, dan SPBE Dashboard sudah mulai diterapkan. Namun, masih ada gap antara target dan realisasi, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. Untuk tugas individu, kami membuat analisis isu manajemen dan smart ASN di unit kerja masing-masing. Tugas ini kami kumpulkan pada hari pertama dan hasilnya kami diskusikan pada hari berikutnya. Pada hari kedua, kami mendapatkan ceramah dan pencerahan dari Bapak Safwadi ST MSK, PhD, Kepala Kantor Wilayah DJPB Aceh, Kementerian Keuangan, mengenai profesionalisme ASN dan cara mencapai kinerja tinggi. Beliau menegaskan bahwa there is no resting place for an enterprise in a competitive society. Artinya, dalam masyarakat yang penuh persaingan, tidak ada tempat untuk berhenti. Pegawai profesional harus membangun kekuatan, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, agar mampu memberikan pelayanan terbaik. Beliau juga berpesan bahwa pilihan ada di tangan kita. Jika ingin sukses, kitalah yang mengambil keputusan. Jika ingin maju, kita sendiri yang harus menentukan, bukan orang lain. Selain itu, lingkungan sangat mempengaruhi diri kita, sehingga penting untuk memilih lingkungan yang membangun. Selain itu, kami juga membahas hasil tugas kelompok dan membahas tugas individu. Untuk tugas individu sendiri, di unit kerja saya, rekrutmen sudah cukup transparan dan ada dukungan berupa fasilitas kerja. Namun, masih ditemukan tantangan seperti kedisiplinan sebagian pegawai, beban kerja yang belum merata, dan penerapan sistem digital yang masih terbatas. Dari 2 hari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa peran PNS sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan responsif. Ke depan, saya ingin berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi digital, bekerja secara kolaboratif, terus membangun kekuatan agar kinerja semakin tinggi, dan mengutamakan profesionalisme dalam setiap tugas. Demikian learning journal saya yang dapat saya sampaikan pada agenda 3 ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat dalam perjalanan saya sebagai PNS. Jumpa lagi di learning agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.